Oke teman-teman semuanya, berjumpa lagi dengan CVQ Nusantara, teknik mengemudi cepat dan juga perawatan mobil. Nah, kita akan membahas belajar mobil dari awal, ya kan? Awalnya tuh apa sih biar supaya orang itu lebih greget, lebih berani. Nah, ingat bahwa belajar mobil tidak cukup hanya materinya saja yang diberikan, tapi pengawalan secara secara psikologis. Jadi kita itu harus senang dulu belajar mobil itu. Nggak boleh belajar mobil dalam kondisi tertekan gitu kan. Terus dikasih materi terus sama trainernya gitu. Kamu harus begini atau yang ngajarin lah intinya ya. Itu nanti nggak bakalan masuk. Kenapa? Karena mentalnya akan ada pressure gitu. Nah, jadi gimana nih? Caranya adalah materi latihan juga harus diberikan secara bagus, tapi juga eh, secara psikologis kita juga harus dapat. Kenapa harus dijaga? Karena biar si siswa ini tetap seneng gitu. Nah, apa aja sih sebenarnya yang harus dilakukan sebelum belajar mobil yang tadinya grogi gitu kan, grogi gitu, jadi greget berani gitu. Nah, ini salah satunya. Pertama, oke ya, ingat belajar mobil nggak mungkin langsung pinter bro, ya kan? Jadi butuh waktu, butuh proses. Ingat satu itu. Yang kedua, nah, yang kedua, jangan kepengin langsung target, gitu kan? Jadi diri kita jangan ditarget. Karena apa? Nanti kalau nggak sesuai dengan ekspektasi kita, maka apa namanya? Jadi kayak beban gitu. Contoh, harusnya buka kopling kan bagus, atau setirnya bagus gitu kan ekspektasinya, tapi nyatanya nyetirnya masih patah-patah gitu kan. Nah itu kan jadi stres kita. Karena apa? Gua begini amat nih, kok gua bahasanya bodo amat sih nggak bisa-bisa nih. Akan ngegerutu dalam hati kita. Nah, jadi sebenarnya tugasnya adalah trainer mencontohkan, mengawal, memandu, lalu siswa itu mengikuti dan ingat jangan ditarget, biarkanlah saja mengalir apa adanya, biar supaya bisa menikmati latihannya, gitu. Caranya, yaitu biarkanlah nanti dengan sendirinya sebenarnya sesuatu hal yang diulang-ulang, maka akan grafiknya akan naik dengan alami, seperti itu. Yang ketiga itu dalam hati kita itu ada semacam bodoh amat lah, yang penting gue bisa. Biar supaya kita itu benar-benar rileks. Kenapa? Kalau rileks itu maka materi yang kita dapat dari trainer itu akan diserap sempurna gitu. Oke. Yang keempat itu adalah eh, benar-benar menikmati setiap session latihan. Nah, sesi latihan itu kan kalau di Queen itu ada 7, ya kan? Pertama, lapangan luas. Nah, ini saya langsung runutkan. Yang kedua, jalan perumahan. Nah, itu ada polisi tidur, putar balik, jalan rusak gitu kan, persimpangan itu. Tapi di jalan-jalan perumahan yang masih lega. Nah, kenapa kok seperti itu? Ya itu kembali lagi kita adalah menjaga secara psikologi siswa. Gitu. Nah, yang ketiganya itu adalah session kalau manual nih ya, kebanyakan manual. Berhenti di tanjakan tanpa menggunakan rem. Nah, ini penting banget nih, Bro. Karena apa? Itu session yang sangat krusial sekali. Jadi harus bisa berhenti di tanjakan, nggak pakai rem. Ada tekniknya kok, tenang aja. Dan itu semua siswa akan bisa melakukan itu. Lalu lanjut ke session 4-nya adalah, biasanya session 3 dan session 4 itu digabung. Jadi, habis belajar tanjakan, lalu masuk ke jalan sempit di kampung-kampung gitu. Nah, yang kelimanya itu masuk ke session di mana kita belajar safety driving. Jadi nomor 3 itu adalah untuk belajar benar-benar menguasai mobil, menguasai dulu. Nah, lalu season keempatnya jalan apa namanya? Jalan sempit, lalu kelimanya itu safety driving atau cara berkendara yang aman dan nyaman, lalu belajar tata tertib lalu lintas, ya kan? Dan attitude berkendara gitu. Setelah itu keenamnya, ya kan? Keenamnya itu adalah parkir, ya kan? Lalu simulasi uji praktek SIM dan juga pengenalan mesin. Saya akan buatkan dari tadi yang saya sudah sampaikan, dari mulai belajar season 1 sampai season 7, ya kan? Dan jangan lupa ikutin terus. Tapi ini yang paling terpenting, saya mau ketikkan jari Anda untuk menyentuh tombol subscribe. Karena saya akan semangat kalau subscribe-nya naik. Dapat sertifikat, mantap. Dia macam ini.